Kalau sup dari incisal atau Pemeriksaannya dimulai occlusal dari sepertiga. Kalau sup sepertiga incisal gingisal atau tergantung nanti diperiksanya, dimasukin sondenya. Kalau garisnya putus-putus itu nilai skornya nilai skornya 2. Kalau yang tidak putus-putus di bagian cervicalnya penuh, kalkulusnya skornya 3. Oke, terima kasih, Farah. Jadi saya klarifikasi lagi bahwa untuk pemeriksaan scoring kalkulus, pertama kita tentukan dulu jenis kalkulusnya ya, baru kita bisa melihat bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan. Kalau memang kalkulusnya adalah hanya kalkulus supragingiva, maka kita melakukan pemeriksaan itu sama seperti pemeriksaan Debris tadi, yaitu di sepertiga incisal atau occlusal terlebih dahulu. Ya, kalau sudah dapat skor 3, berarti tidak perlu melakukan pemeriksaan di bawah skor itu. Nah, kemudian untuk kalau seandainya ada kalkulus subgingiva, maka yang kita lihat hanya sepertiga, hanya di bagian servikalnya saja. Dan dilihat kalau kalkulusnya itu subgingiva itu melingkari, berarti skornya 3. Kalau tidak melingkari servikal, berarti skornya adalah 2. Jadi tidak ada skor 1 untuk kalkulus subgingiva. Jadi kita sepakat ya seperti itu nanti untuk cara kita melakukan pemeriksaannya. Nah, seandainya kalau ada kalkulus supra dan sub di satu gigi yang sama, bagaimana? Nah, yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu skor masing-masing kalkulusnya. Nah, kemudian kita dapatkan skor yang mana yang paling tinggi, maka itulah yang kita masukkan ke dalam KSP. Jadi, skor tertinggi yang diambil. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita sudah bisa menentukan bagaimana cara melakukan pemeriksaan tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Ini nanti diskoringkan OHIS-nya itu adalah penjumlahan antara Debris Index dan Calculus Index nanti ya. Jadi ini sudah diskoring, kemudian ini juga diskoring, baru kita dapat skor OHIS-nya. Nah, kemudian juga kita lihat lagi seandainya untuk pemeriksaan OHIS ini dia punya syarat. Syaratnya yang pertama adalah gigi yang diperiksa adalah gigi tetap atau gigi permanen. Kemudian permukaan yang diperiksa itu tidak ada karies ya atau sehat. Kemudian nanti baru kita bisa menentukan seandainya dia itu ternyata tidak ada gigi indeksnya itu tidak sesuai dengan syarat itu, maka kita bisa mengganti. Untuk gigi 16 ya bisa digantikan dengan gigi 7 atau 8, baik itu rang atas rang bawah ya, nanti per sextantnya. Jadi kalau 16 gantinya 17, kalau nggak 18, kalau 26, 27 atau 28. Nah, untuk gigi 11 hanya boleh digantikan dengan gigi 21. Untuk 31 hanya boleh digantikan dengan gigi 41. Jadi tidak boleh digantikan dengan gigi 12 ya. Nah, apabila tidak ada gigi, maka hanya diisi strip saja. Diisi strip saja artinya hanya ada 5 gigi yang kita periksa. Nah, kenapa harus kita tentukan seperti itu? Karena nanti pada saat kita melakukan scoring, di sini kita akan membagi jumlah skor dengan jumlah gigi yang diperiksa. Jadi berapapun gigi yang diperiksa, itulah yang menjadi pembaginya ya. Oke, kemudian indeks pengalaman karies. Nah, ini untuk DMF ya, untuk DMF atau DEF. Kalau DEF adalah untuk gigi desidui, kalau DMF adalah untuk gigi permanen. Nah, ini udah tahu ya pengertian D, M, dan F. Nah, ini saya, banyak karena saya dosen Prevden, jadi saya harus memastikan apakah Bapak Ibu semua itu sudah bisa menentukan yang mana masuk ke dalam skor decay, masuk ke dalam skor missing, dan masuk ke dalam skor filling atau DMF ya. Ada yang bisa menjelaskan ke saya decay, missing, filling itu bagaimana? Bagaimana cara kita menentukan dia itu masuk ke dalam decay kah kariesnya, missing kah, atau filling kah? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa? Bantu jawab, Bu. Baik, silakan Bu Leni. Press memori.
apa namanya, kalau Devi itu kan gigi yang mengalami karies, gigi dengan karies Bu, dan masih bisa dilakukan perawatan atau penambalan. Sedangkan M missing artinya giginya sudah hilang, dan F itu gigi yang sudah ditumpat atau gigi yang sudah ditambal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leni. Jadi benar yang seperti disampaikan oleh Bu Leni, untuk DK adalah gigi karies yang masih bisa dirawat ya, masih bisa ditambal. Nah, ini juga ada ininya juga ada ketentuan, misalnya seandainya karies itu adalah karies profunda atau karies mencapai pulpa, dia mengalami pulpitis. Nah, dia mengalami pulpitis. Seandainya mahkotanya masih baik dan itu diputuskan untuk dirawat, maka apakah itu bisa kita masukkan ke dalam D tadi? Apakah bisa dimasukkan ke dalam D tadi Bu Leni? Masih Bu. Ya. Dianya ada di bagian itu, masing-masing masih bisa untuk ditambal atau ditumpat Bu. Ya, jadi kita lihat kondisi giginya untuk kondisi yang seperti itu, untuk penyakit yang seperti itu kita lihat apakah dia memang masih bisa atau direkomendasikan untuk dirawat. Kalau bisa direkomendasikan untuk dirawat, maka kita masukkan ke dalam DK. Ya, kecuali kalau giginya memang sudah tidak ada lagi mahkotanya, tidak bisa dipertahankan lagi, maka baru dia itu kita masukkan ke dalam missing. Jadi missing. Nah, missing itu ada dua kategori. Yang pertama adalah gigi karies yang indikasi cabut. Artinya giginya masih ada, tapi indikasinya cabut. Yang kedua adalah giginya sudah tidak ada. Ya, giginya sudah tidak ada di dalam mulut dan dia sudah dicabut sebelumnya. Nah, pencabutan yang dilakukan pada gigi tersebut diakibatkan karena karies. Karena ini adalah indeks pengalaman karies. Nah, jadi gigi indikasi cabut atau gigi yang sudah dicabut karena karies itu masuk ke dalam missing. Nah, dan filling tadi adalah gigi karies yang sudah ditambal dan tambalnya masih baik. Nah, kalau tambalnya nggak baik lagi berarti harus dibongkar dulu untuk menentukan masuk kemana lagi dia, apakah masuk lagi ke dalam decay atau bagaimana. Oke. Nah, kemudian yang pengen saya tahu lagi untuk pengalaman karies ya DMFT. DMFT itu bisa berkurang atau tidak? Skor DMFT bisa berkurang atau tidak? Tidak Bu. Tidak Ya, Ibu. betul, karena ini adalah indeks pengalaman karies. Jadi kalau sudah mengalami, walaupun dia sudah ditambal, misalnya DK itu ditambal, maka dia akan turun ke filling, sehingga tidak ada pengurangan. Penambahan bisa, tapi kalau pengurangan tidak. Ya, untuk DMFT bisa bertambah, tapi tidak bisa berkurang. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada saat Bapak Ibu memeriksa OHIS tadi, kan itu biasa dibantu menggunakan, ini kayak mana mas naikinnya ya? Oh ya. Nah, apabila Bapak dan Ibu melakukan pemeriksaan debris index tadi, kan menggunakan bahan yang bisa untuk membantu melihat apakah itu debrisnya bagaimana, itu menggunakan disclosing solution. Disclosing solution kan, nah itu kan warnanya merah ataupun ungu terang gitu ya. Nah, setelah itu kan dilakukan pasien diminta untuk menyikat gigi kan. Setelah itu kan sebelum kita lakukan pemeriksaan kalkulus, kita minta untuk pasien menyikat gigi dulu. Nah, hasil menyikat gigi itu kita cek juga di sini. Nah, ini di poin 8, pemeriksaan hasil menyikat gigi. Nah, ini mewakili masing-masing gigi ya. Ini gigi desidui kalau masih ada, kalau nggak ada maka boleh dicoret saja. Nah, ini mewakili masing-masing gigi. Jadi satu gigi itu adalah kita menghitung 4 permukaan. Ya, jadi tergantung pada pasien Bapak Ibu. Kalau pasien Bapak Ibu itu ternyata hanya punya gigi 18-nya misalnya belum pada tumbuh nih, 18, 28, 38, 48. Artinya dia hanya ada berapa nih? 7 kali 4, 28 gigi. Ya, 28 gigi itu dikali dengan 4 permukaan. Maka ini akan menjadi pembagi di sini. Akan jadi pembagi. Oke. Nah, kemudian hasil menyikat giginya adalah dilihat kalau dia seandainya belum bersih sikat giginya, itu kan terlihat dari warna merah yang tadi belum bersih permukaan-permukaannya. Nah, ini mewakili permukaan distal, ini mesial, ini palatal, ini bukal. Ya, kalau di rahang bawah ini bukal, ini mesial, ini distal, dan ini lingual.
Nah, jadi tinggal dilihat saja berapa permukaan dia yang belum bersih. Nah, misalnya ada di sini nih, ada di sini. Kita hitung aja, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Tadi berapa permukaan? 5. Ya, 5 dibagi dengan berapa tadi? 28 kali 4 permukaan 112 ya kalau nggak salah ya. 5 dibagi 112. Ya, berapa persen dikali 100? Berapa persen dia? Nah, kalau dia itu kurang dari 10%, maka hasil meningkat giginya itu masuk ke dalam kategori baik. Tapi kalau dia itu 10 lebih ya, 10% atau lebih itu masuk ke dalam kategori buruk. Sampai di sini ada yang masih bingung? Jelasan yang sudah saya sampaikan atau sudah paham semua? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Kemudian odontogram. Untuk odontogram silahkan diisikan semuanya kondisi giginya. Ya, kalau untuk gigi yang sehat itu nanti boleh dilihat di kamus odontogram ya. Nanti ada di sini nih rekam medik kedokteran gigi tahun 2015. Ini bisa dilihat di situ untuk pemeriksaan ini masing-masing gigi. Ya, ini adalah gigi permanen, ini gigi desidui yang di dalam kurung. Kalau seandainya ada gigi permanen dan gigi desidui masih ada, itu boleh diisikan. Misalnya gigi permanennya udah tumbuh, ya kondisinya sehat, tulis SO. So, ya. Kemudian ternyata masih ada radik gigi desidui, gigi 51-nya masih ada. Langsung tulis di dalam kurungnya itu adalah R. Berarti gigi satu-satunya itu gigi sehat, gigi 51-nya itu tinggal radiks. Seperti itu ya. Nanti di sini tinggal ditandai saja dengan tanda odontogram. Nanti boleh lihat di kamus itu bagaimana tandanya untuk gigi sehat, untuk gigi yang tinggal sisa akar, untuk gigi yang hilang ya, untuk gigi yang karies, bagaimana caranya. Nah, kalau untuk gigi karies itu ditentukan. Apakah dia itu, kalau karies itu biasanya kita singkat pakai CAR boleh, atau C saja. Kemudian dilihat permukaannya mana. Kalau ternyata dia di gigi 17 nih, di oklusal, maka kita tuliskan OC atau O karies. Ya, seperti itu. Jadi kita tahu letaknya kariesnya ada di permukaan oklusal. Begitu pula untuk seluruh gigi yang lainnya dari hasil pemeriksaan apa dia itu ditampilkan di sini. Sampai sini paham? Sudah paham? Atau masih bingung? Bingung sedikit, Bu. Yang mana yang bingungnya? Untuk kodenya, Bu. Oh, untuk kodenya. Nah, untuk kodenya itu bisa nanti dilihat di ini ya, di rekam medik kedokteran gigi untuk karies itu apa, untuk sehat itu apa, dan yang lain-lain itu ada di situ. Tinggal kita jelaskan di sini saja nanti, dituliskan sesuai dengan kondisi giginya. Ya, nanti kita masih bisa diskusi lagi kalau seandainya memang masih bingung. Nanti coba dicari ya, ataupun nanti saya kirim ke Febri ya tadi ya, untuk rekam medik kedokteran gigi nanti saya kirimkan. Nanti kalau memang masih bingung, itu bisa disampaikan melalui Febri. Oke, selanjutnya, nah ini untuk nilainya, ini saya bingung nih nilai apa. Nanti saya tanyakan Pak Firza ya, nilainya apa gitu ya. Nah, kemudian untuk data dukung pemeriksaan jaringan keras gigi. Nah, ini seperti biasa yang dituliskan adalah yang pertama itu gigi yang ini tadi keluhan aktualnya ya, gigi dengan keluhan utamanya, inspeksinya bagaimana dan sebagainya sampai dengan diagnosis. Ya, di sini masalah, di sini diagnosis medisnya apa? Karena kita masih pakai kan kadang-kadang iritasi pulpa, ya, premi pulpa dan lain-lain, itu diagnosis medis. Nah, silakan dituliskan di sini. Kemudian untuk diagnosis kesehatan gigi dan mulutnya ada di paling bawah nantinya. Nah, ini adalah untuk pemeriksaan periodontal. CPITN. Masih ingat pemeriksaan CPITN? Ya, ini bleeding on probing, artinya kalau kita lakukan probing, kita lakukan probe dengan periodontal probe itu keluar darah. Nah, ini untuk gigi 18 saja. Ini untuk gigi 17 saja. Ini untuk gigi 16. Jadi setiap kotak ini mewakili semua gigi yang ada di bawahnya.
Ya, kalau tidak ada, misalnya masih gigi desidui, berarti hanya sampai sini kotaknya. Ya, 3 ini tidak ada. Nah, kita lihat, tapi kalau gigi desidui ya jarang ya seperti itu ya. Biasanya itu pasien 20 tahun ke atas kalau kita periksa periodontalnya. 25 tahun ke atas malah. Nah, bleeding on probing itu kalau ada perdarahan pada saat kita probe, itu tuh cukup dituliskan pakai tanda plus saja. Karena kenapa ditulis pakai tanda plus? Nilainya sudah pasti 1. Ya, nilainya sudah pasti 1. Kemudian attachment loss itu lebih dari 1 mm. Ini pocket dangkal. Ya, pocket dangkal itu skornya biasanya 3. Kemudian pocket lebih dari 3 mm itu adalah pocket dalam, biasanya 4. Kemudian ada skor kalkulus. Nah, skor kalkulus ini yang kemudian dituliskan per masing-masing gigi. Ya, tuliskan berapa. Apakah dia di sepertiga septic, sepertiga tengah, ataupun sepertiga yang menutupi seluruh permukaan gigi ya. Kemudian extrinsic stent juga cukup dipluskan saja. Karena apa, nilainya sudah pasti 1, sedikit atau banyak. Ya, kemudian untuk purkasi premitus, ini kalau purkasi itu berarti seperti sudah terlihat adanya terlihat adanya ini penurunan dari gingiva atau resesi gingiva. Kemudian premitus ini biasanya kalau pada saat pasien mengkatupkan gigi terasa seperti goyang giginya. Nah, ini yang diskorkan hanya skor kalkulusnya saja. Ya, skor kalkulus bagaimana cara men-scoringnya? Jumlah seluruh kalkulusnya, penjumlahannya seluruh kalkulus dibagi dengan jumlah gigi yang diperiksa. Jadi berapa gigi yang diperiksa itu dibagi bagiannya ya. Nah, dari hasil tadi pemeriksaan di atas, mulai dari wawancara sampai dengan pemeriksaan gigi-gigi, maka kita masukkan ke dalam diagnosis hasil pengkajian. Ya, dilihat dari tadi, apakah tekanan darahnya itu tidak normal, ya, apakah dia punya potensi cedera, apakah dia punya butuh profilaksis antibiotik, ya, dan lain-lain yang sesuai. Masukkan semua di sini. Nah, kemudian apakah dia itu sering mungkin nggak tidur malam, cemas, gara-gara sakit gigi dia itu sering terbangun dan sebagainya. Itu tuliskan kalau ada di sini. Kemudian apakah dia merasa bahwa giginya itu sedang tidak sehat dan gigi-giginya itu dalam kondisi yang tidak sering berdarah dan sebagainya. Kemudian profil wajahnya itu bagaimana, kelihatan tidak baik, dan napasnya itu apakah bau dan lain-lain. Dan tidak harus semua tulisnya, tergantung dari keluhan pasien saja tadi dan hasil pemeriksaan objektif ya. Ini juga sama kondisi biologis fungsi gigi geligi, ya, kesulitan mengunyah pada gigi apa saja. Dan apakah ada perawatan gigi palsu, adakah tambahan yang tidak baik, dan kalau ada lain-lain tuliskan di sini apa itu. Ya, yang ini udah belajar ya di ASCAP Gilut sebelumnya ya. Bagaimana konseptualisasi pecahan masalah dan lain-lain sampai dengan 8 kebutuhan. Nah, baru kita masuk ke pernyataan diagnosisnya. Apa saja sih kebutuhan yang tidak terpenuhi? Untuk keluhan utama tadi, misalnya tadi gigi 17, pasien tuh ngeluh bahwa pasien itu tidak bisa makan di bagian kanan giginya karena adanya lubang yang sangat dalam dan sakit apabila masuk ke kanan. Kemudian rasa sakitnya itu terus-menerus, semakin lama semakin durasinya semakin pendek. Pasien terkadang bangun di malam hari dan merasa cemas akan kondisi kesehatan ginginya itu bagaimana. Ya, nyerinya itu kalau kita ukur dengan skala, kita minta dia untuk menjelaskan dengan skala apa, 0 sampai dengan berapa, 0 sampai dengan 10, maka dia mungkin bilang skornya bisa jadi 5 misalnya. Ya, jadi kita bisa membuat pernyataan diagnosisnya tidak terpenuhinya fungsi gigi. Itu satu gigi dulu ya. Tidak terpenuhinya fungsi gigi geligi yang baik akibat penyebabnya apa, tanda dan gejalanya bagaimana, tergantung dari pasien yang tadi pasien jelaskan. Itu satu. Masih dengan gigi yang sama, dia juga punya rasa nyeri kan tadi. Kita bisa kasih tahu bahwa tidak terpenuhinya bebas dari nyeri dan kepala, pada kepala dan leher. Ya, akibat apa tadi?
Kemudian bebas dari ketakutan dan stres, misalnya gara-gara dia sering terbangun malam dan sebagainya. Itu untuk satu gigi, keluhan aktual. Nah, kemudian kita bisa tambahkan untuk keluhan potensial yang lain-lain, apa yang dia keluhkan. Subjeknya tidak terpenuhi apa saja, apakah untuk gigi yang lain itu tidak terpenuhinya hanya sebagai fungsi biologis atau fisiologisnya saja dan sebagainya. Oke, jadi silahkan disesuaikan dengan pasien tadi ya. Misalnya mengeluhkan bau mulut, berarti tidak terpenuhinya kesan wajah yang sehat akibat bau mulut. Kita dituliskan di sini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bapak Ibu? Anak RPL semuanya saya panggilnya Bapak Ibu ya. Biar saya aja yang udah. Gimana Bapak Ibu? Ada yang paling kecil. Gimana? Kok diam? Apakah semua terpesona? Banyak sekali yang harus diisi. Ya, bisa bayangkan ya berapa pasien ya, berapa minggu ya PKL-nya ya, harus ngisi satu KSP aja kayaknya berapa jam ya. Yang penting setiap gejala di pengkajiannya dulu yang dipenuhi. Nah, untuk memasukkan dalam diagnosisnya, kalau sudah ada semua tanda dan gejalanya di atas, mulai dari wawancara sampai dengan pemeriksaan objektifnya, itu akan lebih mudah kita masukkan ke dalam diagnosisnya. Oke, Bapak Ibu, masih semangat kan? Semangat, Masih, Bu. Weh, jangan kalah sama saya aja masih semangat. Masih semangat, Bu. Semangat kali nih, Bu. Ibu Risma, semangat kan Bu? Iya, semangat kali nih, Bu. Baik, sedikit lagi ya. Oke. Setiap ini ada nilai ya, berarti Bapak Ibu apa ini nilai dari si A atau bagaimana gitu ya? Saya kurang paham. Nanti kita cek ke, oh ya, ini nilai pembimbing kalau seandainya Bapak dan Ibu berhasil dengan baik mengidentifikasi setiap diagnosis yang ada. Ya, ini nilai itu. Oke, saya tadi agak terlupakan. Ya, jadi ini nilai yang diberikan oleh pembimbing pada saat memeriksa seluruh kelengkapan yang Bapak Ibu isikan di dalam KSP ini. Nah, ini adalah untuk tabel perencanaan. Ya, untuk perencanaan. Nah, diagnosisnya masukin lagi diagnosis ini, tidak terpenuhinya apa? Ya. Nah, kemudian pernyataan tujuan perencanaannya bagaimana? Bahwa kita melakukan perawatan dengan cara apa? Tujuannya adalah untuk apa? Ya, indikatornya bagaimana? Kalau tadi dia fungsi gigi geliginya yang tidak baik misalnya ya, tidak terpenuhinya fungsi gigi geligi yang baik akibat gigi 16 tadi. Gigi 16 yang mengalami karies dan nyeri apabila dipakai makan. Nah, pernyataan tujuan perencanaannya adalah kembalinya gigi 16 ke bentuk semula misalnya, ya, ke bentuk semula dengan melakukan perawatan saluran akar. Indikatornya adalah berhasilnya perawatan saluran akar dan gigi geligi dapat ditambal dengan baik serta tidak berikan keluhan rasa sakit lagi. Rencana intervensinya adalah perawatan saluran akar. Pernyataan evaluatifnya adalah apakah seluruh kalau seandainya perawatan saluran akar kan nggak bisa langsung diselesaikan dalam kunjungan pertama ya. Yang pertama kan kita harus menghilangkan rasa nyerinya dulu kan. Nah, jadi pernyataan evaluatifnya kita langsung kasih tahu aja bahwa belum bisa terpenuhi dalam kunjungan pertama karena harus menyelesaikan ataupun melakukan perawatan yang pertama yaitu menghilangkan nyeri. Baru di bawahnya kita tuliskan yang tadi ya, tidak terpenuhinya nyeri akibat adanya lubang pada gigi dengan skala nyeri sekian ya, misalnya tadi yang skala nyerinya itu 5 ya. Pernyataan tujuan perencanaannya adalah hilangnya rasa nyeri, berkurang atau hilangnya rasa nyeri ya dengan meletakkan obat-obatan yang dapat
menyembuhkan kondisi pasien, misalnya gitu. Indikatornya adalah hilangnya rasa nyeri sebagian atau seluruhnya. Rencana intervensinya apa? Misalnya memberikan kalau dia terlalu nyeri, misalnya kita mau kasih Agenol dulu misalnya ya. Kemudian pernyataan evaluatifnya adalah hilangnya rasa nyeri sehingga bisa melanjutkan ke perawatan revitalisasi pengupahan, misalnya seperti itu. Dan lain sebagainya seperti itu. Sampai dengan pernyataan evaluatifnya yang kita harapkan apa sih? Jadi diagnosisnya adalah diagnosis yang di atas, kita tulis lagi di bawahnya. Kemudian apa sih tujuan perencanaan kita lakukan? Kemudian indikatornya apa? Indikator itu artinya tingkat keberhasilannya itu seperti apa? Nah, untuk mencapai tingkat keberhasilannya seperti itu, ya, kemudian kita lakukan perencanaan intervensi. Nah, setelah kita intervensi, apa yang terjadi yang kita harapkan? Nah, ternyata hanya memenuhi sebagian. Berarti boleh tulis sebagian. Sebagian terpenuhinya sebagian apa namanya tadi ya? Rasa nyeri misalnya dari 5 menjadi 3. Oke. Nah, ini adalah untuk perencanaannya. Ini baru rencana. Nah, untuk implementasinya adalah kapan kita lakukan. Jenis intervensinya apa? Tinggal ambil jenis intervensinya di sini ya. Rencana intervensi ini kita turunkan ke jenis intervensi. Tujuannya itu dari sini kita ambil pernyataan tujuannya. Ya. Kemudian evaluasinya dari sini diambil. Turunkan kemari. Baru ada paraf dari masing-masing dosen pembimbing. Nah, sampai sini udah pusing? Masih belum pusing? Atau udah ngerti? Halo? Jangan-jangan suara saya freeze nih, nggak kedengeran. Izin Bu, ini Bu untuk yang untuk bekal Bu, 2 minggu ini Bu, bulan 5 ini Bu. Iya, betul. Ini Bu Betul, satu pasien ini Bu. Satu pasien. Oh, baiklah Bu, makasih ya Bu, izin ya Bu. Iya, oke. Jadi untuk satu pasien itu satu KSP ya Ibu. Nah, kalau seandainya bisa dilakukan perawatan sampai dengan selesai, ya bagus. Kalau tidak, ya artinya kita sudah melakukan identifikasi pada pasien, ya kan? Karena namanya asuransi kesehatan gigi dan mulut kan tujuannya adalah untuk melakukan perawatan keseluruhan pada pasien. Nah, kalau seandainya TGM itu kan punya batas kewenangan nih, tidak boleh seluruhnya dilakukan. Nah, jadi kita bisa lakukan perencanaan intervensi dengan melakukan rujukan. Ada dijelaskan kalau rujukan pada perawatan saluran akar kan kemana gitu, ke spesialis endodontik misalnya, ya silakan pernyataan evaluatifnya misalnya pasien sudah melakukan perawatan endodontik. Nah, jadi boleh itu dianggap bahwa kita sudah menyelesaikan satu kasus gitu. Jadi karena kita kan punya keterbatasan wewenang, kita tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan wewenang terapis gigi dan mulut. Jadi segala sesuatu pekerjaan yang tidak berwenang kita lakukan itu dirujuk ya, Bapak Ibu ya. Ya, selesai. Ini untuk satu pasien ya Bu Risma ya. Panjang dan lama ya. Iya, izin Bu. Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Izin bertanya Bu. Ya, silakan Farah. Ibu, ini untuk KSP-nya kita pakai KSP ini untuk pasien yang ada di rekrutmen yang kita kerjain aja atau semua pasien yang datang ke puskesmas, Bu? Yang dikerjakan saja. Oh ya, mudah-mudahan sesuai dengan rekrutmen yang diminta. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Izin Bu, mau bertanya. Ya, siapa ya? Oh, Bu Yur. Ya, kami kan di rumah sakit Pijay. Ya. Kita di rumah sakit kan nggak bisa kita lakukan tindakan pasien. Betul. Jadi rencananya kami bawa pasien sendiri Bu kan, yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan di rumah sakit. Jadi di saat kita tadi kan kalau nggak selesai tindakan kita bisa kita rujuk. Berarti kan bisa nggak kami buat rujuk untuk dokter spesialis gigi anak gitu.
Ya bisa nanti dibuat di pernyataan evaluasinya, misalnya dilakukan rujukan pada spesialis dokter gigi anak untuk perawatan apa gitu ya. Dan pernyataan indikatornya adalah pasien berkunjung ke dokter spesialis anak. Kapan dilakukan evaluasi? Setelah pasien datang lagi, kan pasien itu nggak cuma satu dia kasusnya misalnya, pasti ada yang bisa dilakukan oleh terapis gigi dan mulut. Kan kita akan ada janji berikutnya kan untuk melakukan perawatan yang bisa kita kerjakan itu. Nah kita evaluasi udah pergi nggak ke dokter anak, atau begitu kita lihat oh ternyata gigi yang tadinya kita rujuk ke dokter itu sudah dilakukan perawatan, berarti kan sudah dilaksanakan oleh pasien, dia sudah melakukan perawatan di dokter anak misalnya gitu ya Bu Yur ya. Baik Bu, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Karena agak-agak siang jadi suaranya udah mulai agak-agak meredup ya. Udah berarti ya? Udah semangat nih saya. Oh udah. Insya Allah Bu. Oh insya Allah, alhamdulillah. Kalau gitu masih boleh nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, apakah mengirim chat ataupun ini saya minta bantuan dari Bu Febri. Mana tadi Bu Febri yang tadi menghubungi saya? Mungkin sebagai PJ ya, bisa nanti teman-teman kalau ada pertanyaan yang mungkin memerlukan jawaban itu bisa di-chat ke Febri ya, Febri Yolanda Putri, kemudian nanti Febri yang akan meneruskan ke saya pertanyaan dari teman-teman itu, dan saya akan jawab juga melalui Febri secara tertulis ya kan, sehingga nanti bisa dibaca bareng-bareng. Oke? Ya Bu, baik Bu. Ya, alhamdulillah ini RPL walaupun udah jam 3 masih semangat membara ya, walaupun sambil ngerjain pasien, sambil bekerja ya, luar biasa. Alhamdulillah sudah selesai ya. Saya yang terakhir kan untuk coaching hari ini. Semoga teman-teman yang nantinya di Banda Aceh itu bisa melaksanakan kegiatan di Puskesmas dengan baik. Kemudian teman-teman yang mungkin di luar Banda Aceh yang bekerja di melakukan PKL di tempat sendiri juga diberikan kelancaran ya. Mudah-mudahan bisa ada kuliah satu lagi ya. Ini yang hostnya siapa? Hostnya siapa ini hostnya? Oh, enggak juga. Ternyata saya barengan sama Bu Arnella ya. Oke lah kalau begitu. Baik ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Felix ya. Terima kasih Bu. Ngantuk kali, ngantuk. Ya, Ngantuk kali guys. udah sih semua di sini di dalam tujuh ini. Apa Karisma? Udah di sini semuanya, tinggal menonton aja. Jangan sampai tumpah Karisma. Kak Risma, itu berharap dari kakak di sekarang nih. Aku juga berharap sama kalian ya. Alah.